Selamat malam Romo, selamat Selamat malam malam. Bapak Ibu, sahabat KKS dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama KKS selama 52 minggu ya. Mungkin ini minggu yang ke-52 berarti di tahun 2021 ini. Jadi sebelum menutup tahun ini, kita juga bersyukur malam ini Romo Hendar ada bersama kita untuk memberikan renungan di tutup tahun 2021 ini. Demikian Bapak Ibu, kita akan mulai pertemuan pada malam hari ini. Kita akan doa pembuka bersama. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepadamu atas berkat rahmat dan kasih-Mu, terutama sepanjang tahun yang sulit ini. Tahun yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran bagi sebagian dari kami. Namun ya Bapa, kami percaya penyertaan-Mu senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami semua. Malam ini juga ya Bapa, teristimewa hamba-Mu dan imam gembala kami, Romo Hendar, boleh berkenan untuk memberikan renungan di tutup tahun ini. Semoga ya Bapa, apa yang Engkau ingin sampaikan, boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan, boleh menjadi tuntunan kami, terutama di tahun 2022 nanti. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat, rahmat, kasih karunia-Mu kepada kami semua. Malam ini kami mau serahkan pertemuan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, waktu dan tempat Romo Hendar, kami persilakan. Ya, baik Ibu Bapak, sebetulnya saya mempersiapkan PowerPoint untuk pertemuan malam ini, tetapi nggak tahu apa PowerPoint saya sudah agak lama tidak saya update nampaknya, lalu bermasalah. Tetapi saya mengharap sekalipun tidak memakai PowerPoint, saya bisa membantu untuk Ibu Bapak belajar bersama, khususnya untuk mencoba memahami awal dari perjanjian baru. Saya pernah membawakan hal yang sama dalam pertemuan WKRI, tetapi karena waktu itu agak buru-buru, lalu ada beberapa usul coba tema yang sama dibawakan untuk semakin banyak orang. Maka untuk mengakhiri tahun ini, saya ingin mengajak Ibu Bapak justru membuka awal dari perjanjian baru. Awal dari perjanjian baru itu ada di mana? Ada di Injil Santo Matius tentu saja. Bab yang pertama, ayat 1 sampai dengan 17. Apakah Ibu Bapak di dekatnya ada Alkitab? Kalau ada Alkitab silahkan dibuka. Kalau tidak ada, saya akan membaca. Mohon maaf sekali lagi tayangannya tidak bisa saya tayangkan karena PowerPoint saya ngambek. Begini. Saya membaca Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Mohon menaruh perhatian agak lebih karena kalau tidak bacaan ini agak membosankan. Apalagi yang membawakan Romo Hendar nanti makin membosankan ya. Ya, saya membaca. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab,
Boaz memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabiam, Rehabiam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shealtiel. Shealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Asur. Asur memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Ahim. Ahim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu bapak, saudara-saudara terkasih, ibu bapak, sesudah Injil ini saya baca agak cepat, bisa mengulangi 5 nama secara urut. Mohon maaf, saya sendiri kalau urut 5 nama agak susah. Padahal ada berapa nama yang disebut? Ada 14 nama kali 3 kali. Artinya ada 42 keturunan. Nah, ibu bapak boleh melihat nanti di rumah. Silsilah dalam keluarga besar ibu bapak sudah berapa keturunan? Mungkin yang bisa mengalahkan silsilah ini, mohon maaf, hanya orang Batak. Betul, Mo. Wah, Pak Oscar ini mungkin yang bisa mengalahkan itu hanya orang Batak. Karena kalau orang Batak itu ditulis di bambu melingkar gitu. Wah, luar biasa. Nah, ibu bapak boleh diketahui silsilah menurut Matius itu ada 14 kali 3 kali. Kenapa? Karena setiap 14 keturunan, sebetulnya angka 14 itu didapatkan bukan dari 10 ditambah 4, bukan, tetapi angka 14 itu didapat dari 7 kali 2. Mengapa 7 kali 2? Angka 7 itu adalah angka kegenapannya orang Israel. Contoh, dunia diciptakan berapa hari? 6 hari, Mo. Berapa hari? 6 hari, Mo. 6 hari, betul. Hari ke-7 itu adalah hari Sabat, Tuhan Allah berhenti mencipta. Itu angka kegenapan. Hanya kegenapannya orang Jawa, angkanya bukan 7, tetapi angkanya adalah 5. Jadi kalau orang Jawa itu 5. Adalah pon, wage, kliwon, legi, paing. Lalu kembali pon lagi. Dan filosofi Jawa itu disusun pertama-tama berdasar kegenapan angka 5 ini.
Tiga papat, 5 pancer. Jadi 4 mata angin, satunya sebagai titik yang harus menjadi awal perhitungan. Misalnya, Pak Oscar ini lahirnya hari Rebu Pahing. Nah, misalnya ya, kalau orang Jawa gitu, Rebu ada berapa di jumlah menurut filosofi Jawa? Pahing ada berapa? Misalnya, Rebu itu 7, Pahingnya 4. Itu 11. 11 itu harus dimulai dari 1. Pahing. Mulai dari angka tengahnya itu Pahing, Rebu Pahing. Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Terus ini, terus begitu. Nanti kehitungan sampai, lalu ditanya, pacarmu lahirnya hari apa? Lalu yang datang ke dukun Oscar ini bilang, pacar saya lahirnya itu Selasa Kliwon. Nah, itu dari situ. Nanti ketemu, waduh, kamu pas ketemu sudut sama sudut, kamu nggak akan akur misalnya gitu. Tetapi baik, nanti kalau ada yang mau belajar hitung-hitungan Jawa, boleh menghubungi saya, boleh privat nanti. Kembali ke angka 7 tadi. Angka 7 adalah angka kegenapan. Contohnya begini, sesudah keturunan ke-7, orang boleh saling menikah. Jadi orang Jawa ini ya, kembali sebagai contohnya saja. Sesudah keturunan ke-5, orang ini boleh saling menikahi. Jadi turunan pertama adalah anak. Turunan kedua, cucu. Turunan ketiga, cicit. Turunan keempat, piut. Ya kan? Anak, tutu, terus eyang itu canggah. Sesudah eyang canggah, simbah canggah, keturunannya yang ke-6 itu masing-masing sudah boleh saling menikahi. Tetapi kalau orang Batak, selama marganya masih sama Raja Guguk, turunan keberapapun dia tidak boleh saling menikahi. Ya kan? Nah, maka saya tadi mengatakan yang bisa mengalahkan silsilah ini hanya orang Batak. Itu hebatnya orang Batak. Ya. Lah, Ibu Bapak, sesudah turunan ke-5, orang Jawa boleh saling menikahi karena satu lingkaran penuh itu sudah tercapai. Lah, kalau kembali ke silsilahnya Yesus, kalau angka 7 itu adalah sudah satu kegenapan. Kalau 14, lalu apa? Ya genapnya 2 kali. Dan selain itu, Ibu Bapak, dari 42 keturunan ini masing-masing dibagi 14 keturunan, setiap 14 keturunan itu mewakili satu fase dalam sejarah hidup Israel. Yang pertama adalah fase bapak-bapak bangsa. Mulai dari siapa? Mulai dari Abraham. Sampai nanti pada ayat yang ke Daud, yaitu Raja Daud, itu ayat yang ke-5. Fase bapak bangsa ini adalah fase di mana relasi Israel dengan Yahweh dihayati dengan sedemikian luar biasa indah. Ketika masuk di padang gurun, justru pada saat itulah fase pergaulan antara Yahweh dan Israel menjadi sangat intim. Tetapi ikatannya masih ikatan bangsa pengembara. Saat itulah Yahweh dikenal sebagai Allahnya, Israel sebagai umatnya. Lalu fase yang kedua adalah fase raja-raja.
fase raja-raja ini dari Daud sampai ke pembuangan ke Babylon. Ya, fase ini digambarkan sebagai fase yang secara politis Israel mencapai kejayaannya. Pada fase itu Israel mempunyai tanah air yang dipatrok, sudah batas-batasnya sudah pasti. Bahkan identitas Israel yang paling hebat adalah bait Allah dibangun. Rencananya mulai Daud, dibangun oleh Sulaiman, sampai nanti pembuangan ke Babylon. Fase inilah fase Israel mengalami kejayaan. Karena apa? Karena sebagai bangsa mereka mempunyai pemerintahan sendiri, mereka mempunyai undang-undang dasarnya, mempunyai rajanya, dan identitas keisraelannya sebagai umat Allah ada simbolnya, yaitu apa? Bait Allah. Ini fase kedua. Fase ketiga, Ibu Bapak, justru fase yang habis-habisan, hancur-hancuran. Kenapa? Mereka tertawan sebagai bangsa buangan, bait Allah dihancurkan, secara politis mereka sudah tidak mempunyai harapan apa-apa. Tetapi justru pada saat mereka hancur-hancuran seperti itulah kemudian muncul pengharapan baru bahwa penyertaan Allah tidak pertama-tama secara politis, tetapi dinyatakan di dalam pengharapan kaum miskin, istilahnya adalah miskin Yahweh, kaum miskin Yahweh atau disebut Anawim biasanya, para ahli kitab suci menyebut demikian. Pada saat itulah lahir Yesus. Itu awal catatan ya. Maka saya mengatakan ini adalah awal perjanjian baru. Israel baru yang justru lahir dengan adanya Yesus itu secara politis saat itu habis. Tidak ada apa-apanya lagi. Diperbaharui justru oleh kelahiran Yesus. Nah, Ibu, Bapak, teman-teman yang terkasih, 3 fase ini saya harap menjadi awal catatan kita. Mari kemudian kita melihat sesuatu yang revolusioner di dalam silsilah Yesus menurut Matius ini. Apa itu? Dari 42 keturunan yang disebut tadi, ada 5 nama perempuan, dan mohon maaf ya, nama kelima perempuan itu justru dikaitkan dengan orang laki-laki yang hidupnya itu aneh-aneh, bahkan tidak semua terhormat. Kalau orang berpikir silsilah Yesus juru selamat ini kan harusnya isinya orang-orang terhormat ya. Orang Jawa kalau mau mencari menantu, pedomannya apa? Di sini apakah ada orang Jawa? Bu Rosita namanya Juwana, tetapi bukan orang Jawa itu. Oh. Kalau mencari menantu orang Jawa itu pedomannya 3B. Bobot. Yang pertama apa? Bobot. Terus yang kedua bibit. Bibit bobot. Ya, pokoknya itulah. Bobot itu ya ditimbang-timbang. Misalnya yang suka ngapelin kamu itu siapa, Nak? Oh, itu Mas Hendar misalnya. Wah, kok jenenge namanya kok Hendar, orang mana? Orang Jawa. Hah, Jawa, waduh. Wah,
jangan menikah dengan Inderen kayak gitu deh. Itu sudah ditimbang-timbang begitu dulu. Terus dari mana? Dari Gunung Kidul. Aduh, dari Gunung Kidul. Amet-amet. Ya ampun, itu kan. Itu sudah. Udah ya, bobotnya. Pekerjaannya apa? Terus dicari lagi bobotnya. Datang ke sini, naiknya kok BMW. BMW itu bajai merah warnanya. Lah naik bajai merah warnanya, wah sorry, udah nggak level, udah bobotnya sudah disingkirkan ini. Nah, itu bobot. Lalu bibitnya dicari. Dia itu orang Gunung Kidul, bapak ibunya apa? Terus saudara-saudaranya ada yang idiot enggak? Saudaranya ada yang setengah gila atau bahkan gila enggak? Jangan-jangan dia itu punya keturunan yang begitu. Begitu kan? Bibitnya dicari. Nanti kemudian yang ketiga B-nya itu bebetnya atau bebetnya. Bebetnya itu penampilannya. Nah, kalau wajahnya kayak Hendar kayak gitu, sorry deh. Coba cari yang wajahnya itu seperti Pak Oscar. Wah, itu kan langsung itu bebetnya kelihatan itu bebetnya. Lah, sekarang Matius ini aneh. Menampilkan silsilah Yesus yang adalah anak Allah. Ya kok 42 keturunan ini banyak orang yang aneh-aneh. Saya tunjukkan, mohon maaf. Kalau silsilah orang timur itu yang disebut nama laki-laki atau perempuan? Biasanya laki-laki mau patriarkat. Sorry ya, perempuan enggak level deh. Mohon maaf, biasanya perempuan itu dihitung agak peratus kalau dalam silsilah itu. Tetapi aneh, sekali lagi aneh. Matius menyebut ada 5 nama perempuan dalam silsilahnya. Dan nama perempuan itu mohon maaf dikaitkan dengan orang-orang yang begitulah. Ibu Bapak ingin tahu nama-nama perempuan itu? Boleh Ibu Bapak perhatikan. Mari kita lihat. Perempuan yang pertama adalah siapa? Tamar. Tamar itu menjadi sangat jelek karena dikaitkan dengan siapa? Dengan Yehuda. Yehuda itu siapa? Mertuanya mau. Yehuda itu anaknya Yakub. Anak Yakub yang paling baik itu sebetulnya bukan Yehuda. Kalau mau mencari bibit yang terbaik, anaknya Yakub itu adalah Yusuf yang menjadi raja muda di Mesir. Tetapi ini kok malah memilih Yehuda. Yehuda itu orang yang mempunyai inisiatif menjual Yusuf ke Mesir. Coba. Orang yang mempunyai pikiran jahat begitu, lah kok justru diambil oleh Matius menjadi nenek moyangnya Yesus. Aduh, ini gimana? Lah, lebih ngeri lagi kalau Ibu Bapak melihat kisah Yehuda dan Tamar dalam kitab Kejadian bab 38. Oh, lebih ngeri lagi. Kenapa? Karena Tamar itu tadinya adalah menantunya Yehuda. Yehuda mempunyai 3 anak laki-laki. Lalu anak pertamanya itu dikawinkan dengan Tamar. Tetapi sebelum Tamar punya anak, anaknya Yehuda ini mati. Waduh. Maka segera si Tamar, mohon maaf, janda kembang Tamar itu harus dikawini oleh anak Yehuda yang nomor 2. Lah, si anak nomor 2 ini mikirnya begini, Ibu Bapak. Waduh, nanti kalau aku punya anak sama Tamar itu,
statusnya itu anaknya kakak saya. Rugi dong saya. Maka setiap kali dia itu menghampiri Tamar, dia melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Apa? Setiap kali ML, makes love, semennya itu dibuang keluar. Ibu bapak tahu laki-laki yang ini siapa namanya? Namanya adalah onan. Maka perbuatan seperti onan ini sekarang dikenal sebagai onani. Nah, ibu-ibu baru tahu ya onani itu berasal dari kata onan. Perbuatan macam onan itu disebut onani karena setiap kali makes love, semennya dibuang. Maka si onan ini juga mati sebelum Tamar punya anak. Yehudanya mikir begini, Bu Bapak. Waduh, Tamar ini bahaya ini. Kalau anak saya yang ketiga ini saya kawinkan dengan Tamar, padahal menurut menurut perintah Musa, hukum Musa, dia harus dikawinkan dengan anak laki-laki yang ketiga. Tetapi Yehuda mikir, kalau anak saya ketiga ini saya kawinkan dengan Tamar, nanti kalau mati lagi saya kehabisan anak. Maka kemudian apa? Yehuda bilang begini, Tamar, anakku ini masih kecil. Sana kamu pulang dulu. Sambil menunggu dia besar, nanti kalau sudah besar saya kawinkan lagi dengan kamu. Lah, jadilah Tamar itu janda, Ibu. Sudah lama menjanda, anaknya Yehuda ini udah dewasa, sudah mungkin sudah kerja, sudah segala macam dan segala macam. Lah kok enggak segera dikawinkan sama Tamar? Jengkel. Kebetulan si Yehudanya sendiri itu baru saja ditinggal mati istrinya. Si Yehuda jadi duda, bosan di rumah. Seperti ibu bapak kelamaan pandemi, bosan di rumah, ngajak jalan-jalan teman-temannya. Yehuda juga ngajak jalan-jalan teman-temannya. Yuk keluar rumah yuk, bosan. Lagian saya ini duda. Dudanya itu duda ulama. Istilah saya. Ulama itu udah lanjut masih atraktif. Wah, ulama itu udah lanjut masih atraktif. Lah, mendengar mertuanya mau jalan-jalan, ibu bapak. Tamar ini justru kemudian ngetem di pinggir jalan memakai pakaian perempuan Timur Tengah yang pakai kerudung rapet, tinggal sedikit loket begini. Nah, si Yehuda tidak tahu bahwa itu adalah Tamar menantunya karena sudah lama juga nggak ketemu. Malah digodain. Pura-puranya tadi nggak mau, pelan-pelan si Yehuda ini merayu Tamar dengan janji begini, nanti kalau kamu mau jalan bareng sama saya dan segala macam, tak kasih kambing. Si Tamarnya bilang, mana kamu ngasih kambing, kamu nggak ada kambing. Si Yehudanya bilang, loh, Yehuda ini orang terkenal, orang kaya. Mana ada orang kaya kok makan di rumah makan Sentosa, bayar cash, ya kan? Coba itu backgroundnya, coba itu background gimana? Nggak tahu lah. Nah, sesudah begitu, Yehudanya bilang, orang kaya masa bayar cash? Orang kaya itu ya kartu gesek kan cukup, ya kan? Maka Yehuda meninggalkan kartu geseknya. Bukan kartu gesek bank, tetapi dia meninggalkan tongkat dan cap keluarga. Stempel. Ya, sudah berjalan. Singkat ceritanya, si Tamar itu kemudian ternyata menjadi get pregnant.
Ributlah di kampungnya. Tamar dilaporkan kepada Yehuda karena statusnya bagaimanapun juga Tamar itu adalah menantunya Yehuda. Karena Yehuda masih mempunyai satu anak laki-laki. Ribut dilaporkan kepada Yehuda. Yehuda marah memanggil Tamar. Heh, perempuan sundal kamu begini-begini menjadi menantunya Yehuda kok begini ini. Si Tamarnya senyum-senyum saja. Karena apa? Karena dia memegang kartu trufnya. Pah, tenan pah. Bapaknya Ucok ini sambil ngelus-elus perutnya, bapaknya si Ucok ini adalah laki-laki yang punya ini, Pak. Ditunjukkan tongkatnya Yehuda dan cap keluarga Yehuda. Yehuda langsung jatuh lepek, nggak bisa berkutik. Lah, mohon maaf Ibu, Bapak, saya akan berhenti di sini sebentar karena saya mau bertanya begini. Ibu-ibu, dibanding Yehuda, mohon maaf ya, dibanding Yehuda, suami ibu lebih baik apa lebih jelek? Bu Mariana, suami lebih baik apa lebih jelek dibanding Yehuda? Nah, ibu-ibu pernah kecewa terhadap suami karena suami nggak karuan, tetapi saya tanya, dibanding Yehuda, suami ibu-ibu lebih baik apa lebih jelek? Oke deh, kalau begitu saya tanya sekarang, bapak-bapak, pernahkah bapak-bapak mempunyai menantu yang sejahat Tamar sampai hati menggoda mertuanya? Belum. Menantu bapak-bapak lebih baik atau lebih jelek dibanding Tamar? Saya yakin suami ibu-ibu jauh lebih baik dibanding menantu bapak-bapak, tidak lebih jelek dibanding Tamar. Adakah di sini mertua yang sampai hati menggoda menantunya? Seperti Yehuda menggoda Tamar. Ini satu nama yang saya tampilkan agar ibu bapak merasa. Dan ini ibu bapak, ini adalah bagian dari kitab suci perjanjian baru. Awal dari perjanjian baru, silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Aneh bukan? Lah, mari kita lihat perempuan yang kedua. Perempuan yang kedua siapa namanya? Perempuan yang kedua namanya Rahab. Ada pada ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Rahab itu siapa ibu bapak? Rahab itu adalah mata-mata, bukan mata-mata. Rahab itu adalah PSK di kota Yeriko. Ketika mengepung kota Yeriko, mata-mata Israel ketahuan tentara Yeriko. Maka dia dikejar. Lalu dia lari, bersembunyi di tempat pelesiran itu, masuk ke kamarnya Rahab. Lalu oleh Rahab, mata-mata Israel itu disembunyikan di lemari pakaiannya. Saya pernah nonton waktu seminari kecil dulu, nonton film ini bagaimana Rahab itu menyembunyikan mata-mata Israel. Dimasukkan ke dalam lemari pakaian, lalu agar lemari pakaiannya itu tidak dibuka oleh tentara apa. Baju kotornya itu dikeluarkan sedikit, padahal di dalamnya itu ada mata-matanya Israel itu. Ketika tentara masuk melihat baju kotornya Rahab di situ,
dia merasa jijik lalu tidak membuka lemari itu, maka mata-mata itu selamat. Ketika matahari sudah terbenam, mata-mata itu dikeluarkan dari lemari, lalu disuruh keluar loncat tembok kota dengan janji, besok kalau tentaramu mengalahkan kota kami, ingat saya. Maka kemudian Rahab ini menyelamatkan mata-mata Israel, dan gara-gara itu Yeriko bisa ditaklukkan oleh tentara Israel. Nah, maka Rahab ini, mohon maaf, bukan hanya sekedar wanita penghibur. Rahab ini adalah seorang pengkhianat bangsa. Ini wanita yang kedua. Wanita yang ketiga, ibu bapak tahu siapa? Wanita yang ketiga namanya adalah Ruth, R-U-T-H. Ruth itu siapa? Ruth, kisahnya ada kitab Ruth yang adalah seorang janda yang kemudian pulang ke daerah Yehuda bersama Naomi mertuanya. Padahal biasanya menantu perempuan, kalau dengan mertua perempuan itu nggak pernah akur ya. Tetapi kalau Ruth ini diceritakan dalam kitab Ruth, orang perempuan yang luar biasa. Maka kemudian Ruth ini, kalau ibu bapak ingin melihat romans dalam kitab suci, silahkan membaca kitab Ruth. Bagaimana Ruth itu kemudian pulang bersama Naomi dengan berkata, bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku, di mana engkau berada kamu di situ, di mana kamu mati aku mati di situ, di mana kamu dimakamkan aku juga akan dimakamkan di situ. Bangsamu adalah bangsaku. Wah, luar biasa. Kemudian si Ruth ini menjadi pekerja di ladang gandum siapa? Ladang gandum Boaz. Kemudian Boaz bagaimana mendekati Ruth. Pokoknya ceritanya sangat indah. Silahkan membaca sendiri ya. Kalau malam ini saya mengisahkan itu, nanti ibu bapak nggak bisa tidur nanti. Silahkan membaca sendiri. Lalu ini wanita. Ruth ini bukan orang Yahudi, tetapi justru dia adalah wanita dari bangsa yang harusnya disingkiri oleh Israel. Wanita yang keempat, mohon maaf ibu bapak, tidak disebut namanya langsung. Ibu bapak, saya punya teka-teki begini. Punya bapak dipakai ibu, ya, punya bapak dipakai ibu, punya pastor dipakai sendiri, punya orang Arab panjang-panjang. Ayo, tebakannya apa? Saya ulangi tebakannya ya. Punya bapak dipakai ibu, punya pastor dipakai sendiri. Kalau punya orang Arab panjang-panjang, tebakannya apa? Tebakannya, mungkin Bu Resti tahu apa punya bapak yang dipakai ibu? Adalah nama. Iya. Kalau namanya Pak Santoso, Bu Resti itu biasanya kalau di Jawa sisanya panggilnya Bu Santoso. Pak Hendar, istrinya dipanggil Bu Hendar. Itu. Tetapi kalau Pastor Hendar, namanya ya hanya Pastor Hendar, nggak ada kan yang lainnya punya pastor dipakai sendiri. Kenapa kalau punya orang Arab kok panjang-panjang tahu?
namanya mungkin, misalnya begini ya, namanya itu Sapei bin Muhammad binti Maryam. Oh. Tahu Sapei? I-nya itu Sape. Sudah panjang banget ya. I-nya saja sudah Sape, masih bin Muhammad binti Maryam. Wah, panjang banget. Itu punya orang Arab nama. Lah, wanita yang keempat juga tidak disebut namanya. Maka dia disebut dengan nama suaminya, yaitu siapa? Istri Uria. Istri Uria namanya siapa? Sheba. Namanya adalah Bathsheba. Wanita ini menjadi semakin kelihatan jelek karena apa? Karena dihubungkan dengan seorang laki-laki yang kelihatannya hebat, tetapi sebetulnya juga sangat jahat. Siapa? Daud. Daud itu adalah raja terbesar. Dialah yang membuat 150 mazmur. Pada zaman Daud itulah Israel mencapai zaman keemasannya. Tetapi justru Daud ini, mohon maaf Ibu Bapak, Daud ini adalah seorang pembunuh, pemimpin mafia. Kisahnya ada di dalam kitab Samuel. Silakan Ibu Bapak membaca sendiri kitab Samuel, 2 Samuel. Ceritanya Daud ini sudah jadi raja. Lalu dia sedang berperang, maka sebagai raja mana mungkin dia turun ke medan perang. Dia ada di balik meja mengatur strategi. Para perwiranya lah yang berperang. Si Uria ini pengantin baru Ibu Bapak. Nah, sore-sore Daud itu jalan-jalan di balkon. Lah kok ya? Daud ini memang pinter ya. Sambil jalan-jalan di balkon, dia melihat seorang wanita lagi mandi. Coba. Konon melihat wanita mandi itu lebih menarik daripada melihat wanita yang nggak pernah mandi. Ya. Daud itu begitu, melihat Bathsheba lagi mandi, dia lalu bertanya siapa itu? Itu Bathsheba. Siapa? Itu istri Uria. Bilang ya, panggil Bathsheba itu ntar malam disuruh datang membawa persembahan ke kerajaan. Jadilah ceritanya begitu. Nah, diceritakan kemudian selang beberapa lama si Bathsheba itu lapor kepada Daud. Your Majesty, my period is late. Nah, gimana? Kalau pembantu Indonesia di Singapura bilangnya bukan my period is late. Orang di sana pembantu itu bilang, Your Majesty, my moon is late. Nah, wah Daud bingung ini, my period is late. Wah, lalu apa? Daud berusaha menutupi kejahatannya. Padahal Ibu Bapak, sebagai raja, semua wanita, semua perempuan di kerajaannya itu boleh Daud ambil secara bebas. Kalau Ibu Bapak membaca Babat Tanah Jawi, banyak dulu suami-suami yang justru bangga kalau istrinya itu dimauin oleh baginda. Itu bangga. Bahkan dia cerita-cerita kepada teman-temannya. Tahu nggak, ntar malam istriku dimauin baginda. Nanti istrinya itu dipulangkan dengan membawa banyak hadiah dan berkat. Nanti kalau bahkan mempunyai anak-anak itu pun juga akan mengangkat
kebanggaan. Itu seandainya Daud itu mau begitu kepada Uria dipanggil pulang, lalu dibilang, istrimu tak mauin, beres. Tetapi Daud nggak mau, Ibu Bapak. Daud justru ingin nutup-nutupi, maka dia memanggil pulang Uria. Ketika pulang lalu apa? Uria ditanya. Ingat, mereka adalah pengantin baru. Uria dan Batseba itu pengantin baru. Uria ditanya, kamu kok nggak pulang? Lalu Uria berkata, loh, saya ini prajurit. Kalau prajurit di dalam perang suci tidak boleh menyentuh lawan jenis. Selama dia berperang dalam perang suci, tidak boleh menyentuh perempuan. Maka saya ini adalah prajurit dan saya sedang ini, saya tidak. Daud nggak kehabisan akal, Ibu Bapak. Apa yang dilakukan? Kemudian Uria diberi hadiah. Pikir Daud, masih waras ya Daud ya. Suami yang baik, itu kalau mendapat hadiah akan membawa pulang dan dibuka bersama dengan istrinya, ya kan? Saya nggak tahu Pak Indrato dulu waktu mendapat hadiah apakah dibuka bersama istri atau dibuka sendiri, Pak? Konon suami yang baik itu kalau membuka hadiah akan bersama istri, tetapi itu tidak dilakukan oleh Uria, sama sekali tidak. Dia tidak pulang, bahkan kemudian mengirim hadiahnya itu melalui kurir kepada istrinya. Wah, Daud makin kebat-kebit nih. Maka kemudian Uria dibuat oleh Daud mabuk. Dengan harapan kalau mabuk, dia lost control, dia pulang, Daud merasa bebas. Tetapi tidak. Dia mabuk, justru tidur di antara prajuritnya di luar istana raja. Maka Daud kemudian kehabisan cara memerintahkan begini. Tempatkanlah besok pagi Uria di garis depan peperangan yang paling ganas. Dan kalau musuh sudah menyerbu, tinggalkanlah dia seorang diri. Maka kemudian Uria mati. Siapa yang membunuh Uria? Memang musuhnya. Tetapi otak pembunuhannya adalah Daud. Nah, Ibu Bapak, wanita yang keempat ini Batseba dikaitkan dengan Daud yang adalah raja. Saya akan memperlengkapi ini dengan pertanyaan. Apakah Bapak Ibu pernah kecewa terhadap pimpinan bangsa kita? Kalau begitu, dibanding Daud, pimpinan bangsa kita itu lebih jahat atau lebih baik? Lebih baik, Mo. Ya, sebagai tentara dia menjawabnya lebih baik. Untungnya dia itu tentara yang tidak seperti yang di Bandung itu ya, seorang kolonel yang nabrak malah korban ditabraknya itu dibuang ke kali. Ya. Luar biasa. Tetapi Ibu Bapak, kekecewaan kita terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap menantu, terhadap mertua, terhadap pimpinan bangsa kita. Dibanding tokoh-tokoh yang saya bicarakan dalam Alkitab ini, mohon maaf, belum seberapa nampaknya. Dan saya akan memperlengkapi dengan wanita yang terakhir. Ibu Bapak tahu wanita yang terakhir siapa namanya? Namanya adalah Maria. Ayat yang ke-16. Sampai ke ayat 16, susunan sastra silsilah
Yesus menurut Matius ini sudah berubah. Silahkan diperhatikan ayat ke-15 saja saya baca. Eliud memperanakkan Hakim, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf. Harusnya kata-katanya itu kalau konsisten dari atas itu begini. Yakub memperanakkan Yusuf, Yusuf memperanakkan Yesus dari Maria. Itu kalau jenis sastranya mau konsisten itu begitu. Tetapi ayat ke-16 dari susunan sastranya saja sudah berubah. Susunan sastranya menjadi Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, itu Bapak Saudara-saudara. Tantangannya di akhir tahun ini begini. Kita mengakhiri tahun ini dengan perayaan Natal. Kalau Yesus itu adalah anak Allah, mengapa silsilahnya kok kayak begini? Apakah Ibu tidak kecewa? Karena wanita yang kelima ini justru mencapai puncak puncak apa ya namanya ya? Skandal. Wanita-wanita di atas itu melahirkan dengan punya suami. Tetapi Maria ini justru melahirkan tanpa suami. Ini puncak skandal. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus ini adalah juru selamat, kenapa silsilahnya kok begini? Maka kalau ada orang yang kecewa terhadap Yesus berdasar silsilah, saya bisa memahami. Pertanyaannya, saya akan melemparkan kepada Ibu Bapak agar kemudian Ibu Bapak makin yakin bahwa beriman kepada Yesus adalah pilihan yang luar biasa, luar biasa aneh. Mempercayakan diri kepada orang yang silsilahnya kayak begini. Nah, kalau begitu, kabar baiknya ada di mana? Ibu Bapak, saya ingin mengakhiri ini dengan kata-kata begini. Dibanding keluarga-keluarga yang kita bahas secara maraton ini, keluarga Ibu Bapak lebih baik atau lebih jelek? Saya yakin keluarga Bapak Ibu jauh lebih baik dibanding yang saya ceritakan ini. Tapi pertanyaan yang lebih lanjut adalah, kalau orang-orang berdosa, bengkok hatinya, seperti Tamar, seperti Rahab, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Apakah keluarga kita yang jauh lebih baik tidak lebih bisa dipakai oleh Tuhan? Kenapa nama keluarga kita kok tidak masuk di dalam silsilahnya Yesus ini? Jangan kita berpikir itu sudah lampau. Enggak. Penjelmaan Yesus adalah menjadi manusia, artinya Yesus menjadi salah satu di antara kita. Kalau Tuhan bisa memakai orang berdosa, saya yakin Tuhan terlebih lagi bisa memakai ibu bapak dengan lebih baik. Itu yang akan saya sampaikan. Mengakhiri tahun ini, saya mengharap lain waktu kita juga bisa membahas hal-hal yang lain yang lebih konkret dibanding hanya sekedar cerita-cerita ini. Saya akan mengakhiri ini, kalau akan ada yang bertanya, saya membuka kesempatan. Silahkan.
Baik, terima kasih Romo Hendar untuk renungannya. Silahkan Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, berkomentar atau apapun. Silakan langsung buka mic saja untuk disampaikan pertanyaannya. Kalau tidak ada yang bertanya ya kebetulan. Masih di mute, Mo. Romo Iya, masih begitu ya? Ya, ya. Kalau tidak ada yang bertanya malah kebetulan ya Pak Oscar karena Indonesia lawan Thailand malam ini. Enggak, bukan itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau begitu boleh saya bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, Boleh, Mo. saya bertanya. Apakah ada yang jelas dari yang saya ceritakan Ibu Bapak? Jelas, Mo. Saya, Mo. Jelas, Ya. Romo. Oh, Susanti, ya silakan. Ya, ada yang belum pernah tahu bahwa silsilah Yesus seperti itu? Sudah tahu sih, Mo. Sudah tahu sebelumnya ya Bu ya bahwa Ya. silsilah Yesus seperti Ya. itu ya, aneh ya. Ya. Kok Ibu masih tetap mau jadi muridnya Yesus? Ya itu, Romo. Kita seringkali kan kalau menghadapi situasi yang kalau diukur dengan nalar manusia itu sepertinya kok begitu ya. Tetapi kembali kita harus pada apa ya namanya pemikiran bahwa nah, Tuhan itu maha kuasa ya, kita ini sopo toh gitu. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan tuh ya sudah, emang dia mau lakukan. Orang Semarang banget ini kayaknya. Ya. Ya, ada lagi komentar mungkin silakan. Ya. Ya, Apa? Mo. Tanya, Ya. Mo. Oh ya, silakan silakan. Ini Matius tahu silsilahnya itu dari mana ya, Mo ya? Mohon maaf coba diulangi Ibu. Matius itu tahu silsilah itu dia buka dari mana, mau cari-cari itu silsilah akar itu dari mana dia, Mo ya? Yang jelas nama-nama itu ada di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama ada. Oh, iya iya, Mo. Ya, Mo ya. Persis dapatnya dari mana kok itu ya? Itulah hebatnya penulis Injil yang mau meyakinkan bahwa Yesus betul-betul lahir menjadi manusia, maka dia mempunyai silsilah, mempunyai keturunan dan segala macam itu. Dia keturunan orang-orang itu konkret. Dan bukan hanya orang baik-baik saja, tetapi orang-orang yang bengkok hatinya bisa dipakai oleh Tuhan. Maka besok minggu kita akan merayakan pesta Epifani. Yesus menampakkan diri kepada bangsa-bangsa. Kalau Tuhan itu menjadi Yesus, itu artinya kan jadi bayi. Mari kita berpikir begini, kalau Yesus Allah menjadi manusia, itu menjadi bagian dari keluarga tertentu. Allah menjadi manusia dan menjadi bagian satu keluarga tertentu. Pasti. Konkret. Yesus tidak harus menjadi bayi. Dia bisa menjadi bapaknya, atau bisa menjadi ibunya, atau menjadi anaknya. Allah bebas memilih. Tetapi justru dia memilih orang yang paling lemah dalam keluarga, yaitu anak. Maka ibu bapak, kita juga bisa berpikir begini. Lah, kalau Allah menjadi salah satu
dari anggota keluarga, jangan-jangan suami saya itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana hadirnya Tuhan dalam keluarga saya. Waduh, kalau begitu, kalau suami saya yang akan dipakai oleh Tuhan, sebaiknya saya memperlakukan suami saya dengan sepenuh hormat, dengan hati-hati, karena dia bisa dipakai. Tetapi kita juga bisa berpikir, lah, jangan-jangan justru istri saya yang dipakai oleh Tuhan. Waduh, baiklah kalau begitu, saya akan memperlakukan istri saya sepenuh hormat saya, hati-hati, dengan penuh cinta, karena dia bisa dipakai oleh Tuhan. Atau bahkan yang dipakai itu bukan suami, bukan istri, tetapi bisa juga anak. Waduh, jangan-jangan anak saya yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan rahmat kehadirannya bagi keluarga saya. Maka saya harus memperlakukan anak saya sepenuh hormat karena dia dipakai oleh Tuhan. Dengan begitu, masing-masing anggota keluarga akan memperlakukan setiap anggota keluarganya dengan sepenuh hormat, hati-hati, sepenuh cinta. Dan itulah keluarga kudus yang kita rayakan hari Minggu kemarin. Bapak-bapak, bisa juga bapak-bapak yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehadiran Allah di tengah keluarga. Maka mari kita sebagai orang yang bisa dipakai oleh Tuhan bersikap lebih hati-hati, jangan sembrono, karena bisa jadi, waduh, masa orang seperti saya kok dipakai oleh Tuhan? Bisa. Maka kita sebagai orang yang berdosa, maka penuh kehati-hatian agar memang betul orang-orang bisa menemukan Tuhan dalam hidup saya. Sekali lagi, itu yang kita rayakan dalam pesta keluarga kudus. Dan keluarga kudus bukan karena tidak ada orang yang berdosa. Dalam silsilah inilah saya tunjukkan. Harapan saya kita mengakhiri tahun ini karena kita menemukan kekudusan Allah dalam tiap-tiap pribadi anggota keluarga kita menjadi modal kita memasuki tahun baru. Ibu Bapak, saya akhiri ocehan saya itu sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya, silahkan dilanjut. Terima kasih Romo. Adakah Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya lagi atau berkomentar? Ya, saya mau. Oh ya, silakan Bu Santi. Saya tiba-tiba berpikir bahwa kita tuh kan manusia ya. Namanya manusia itu kan tidak mungkin steril terbebas dari dosa, kecuali Tuhan Yesus sendiri. Jadi dengan kelahirannya itu untuk menunjukkan bahwa memang dia adalah lahir sebagai manusia adalah dari satu cerita keturunan yang memang ada banyak berdosanya. Tapi bahwa kita kan mengimani bahwa Kristus lahir dari Roh Kudus yang tidak sebagai Allah, dia menjadi tidak mengenal dosa. Dengan demikian Tuhan Yesus adalah lahir memang sebagai manusia dari keluarga-keluarga yang memang tidak steril gitu. Iya. Ya, terima kasih Bu Santi. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau berkomentar atau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan Oscar, Pak. Pak. Ya. Romo, terima kasih. Romo sudah memperkenalkan silsilah Yesus kepada kita, khususnya 5 wanita yang mempunyai latar belakang yang memang tidak beres, Mo. Tapi dari renungan yang kita pernah dengar juga, saya juga pernah mendengarkan kisah tentang ini, Mo.
barangkali memang inilah adanya semacam Tuhan mengangkat, Tuhan mau memberitahu itu dari perempuan-perempuan inilah lahir orang-orang besar, termasuk Tuhan sendiri yang mau hadir dalam Natal. Begitu juga dalam keluarga kudus, orang-orang inilah yang membuka rahasia Tuhan sendiri, yang mengungkapkan suatu misteri yang sedikit terbuka, terkuak melalui perempuan-perempuan yang ini, yang memang mempunyai latar belakang, tapi mempunyai rasa tobat yang sungguh luar biasa. Beda dengan Bunda Maria. Bunda Maria itu memang dengan Roh Kudus melahirkan. Tapi Yusuf suaminya, supaya jangan malu, dia mengawinkan Bunda Maria yang memang sungguh luar biasa, menjadi bapak juga yang mau menerima Bunda Maria sebenarnya. Bukan perempuan saja, di sini ada Bapak Yusuf yang bagaimana dengan besar hati dia mau menerima Bunda Maria, walaupun dia merasa sebagai egonya manusia pun sebenarnya dia tidak layak menerima Bunda Maria sebagai istrinya karena sudah mengandung. Ini yang besar sekali diperlihatkan oleh kelima wanita ini dan juga Bapak Yusuf kita. Terima kasih banyak malam hari ini pencerahan Romo. Terima kasih Romo. Demikian Bapak. Ya. Terima kasih Pak Oscar. Romo, terima kasih. Saya mendapat pesan yang sangat kuat dari yang Romo sampaikan. Dengan demikian, setiap kali kita ketemu orang yang menjengkelkan, saya akan ingat. Jangan-jangan dia disuruh oleh Tuhan untuk mengingatkan saya. Saya akan ingat. Terima kasih, Romo. Ya. Terima kasih Bu Santi. Silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu dan kesempatan. Ini baru di awal perjanjian baru. Nanti kita tunggu Romo untuk melanjutkan di tahun 2022. Yang jelas slide-nya jangan lupa ya, Apanya? Slide-nya jangan lupa lagi. Iya, mohon maaf, slide-nya tidak lupa. Komputer saya ini PowerPoint-nya lama tidak saya update. Dan kebetulan saya membuat PowerPoint-nya memakai komputer kantor. Bukan komputer saya inilah. Sekarang kantornya ditutup. Saya nggak punya kuncinya. Mohon maaf. Nanti akan. Tetapi kalau Ibu Bapak menghendaki slide ini nanti bisa saya kirim ke siapa hostnya, Bu Rosita, bisa nanti Ibu bisa membagi itu. Lewat HP juga nanti bisa saya kirim. Biar Ibu Bapak bisa share untuk melihat sendiri di kediaman nanti. Baik Romo, terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ya, sudah tidak ada ya sudah, nggak usah di. Ya. Baik, kalau begitu tidak ada. Ibu Ketua mungkin mau menyampaikan sesuatu atau berkomentar sebelum kita ini menutup. Penjelasannya begitu memukau sampai nggak ada yang berani nanya, Romo. Saya cuma berpikir seperti ini, Romo. Tadi Ibu Susanti bilang kan orang menyebalkan. Memang saya tahu kita memproses kita supaya kita sadar gitu ya, Romo ya. Kita nggak boleh marah sama orang itu gitu ya. Bagus juga memang pandangannya seperti itu. Tapi bagaimana kalau orang baik-baik malah membuat batu sandungan buat orang lain gitu, Romo? Itu lebih bahaya loh, Romo. Orang nggak bisa protek diri. Kalau kita udah tahu dia orang jahat,
kita ada kuda-kuda nih Romo. Tapi banyak kali orang baik membuat orang terluka loh Romo. Orang baik, posisi bagus, mungkin juga terpelajar. Kalau kita lihat seperti itu, lihat kan, ya kalau sedikit melihat di ini aja, baik di negara kita maupun di gereja itu kan orang baik-baik Romo yang melukai orang. Menurut pandangan Romo gimana? Ya, nggak usah jauh-jauh. Ibu pernah kecewa sama Romo belum? Pernah kecewa sama Romo Paroki? Pernah ya Bu ya? Pernah. Nggak berani jawab itu. Nggak berani jawab. Boleh. Ibu pernah kecewa sama Romo Hendar? Oh, tidak ada masalah. Tetapi begitulah. Maka untuk sedikit meredam itu, maka kita bertanya, dibanding suami ibu, Daud itu lebih baik atau lebih jahat? Ya toh? Waduh. Dibanding pimpinan Daud, Romo Paroki itu lebih jahat atau lebih baik? Daud itu menyelewengkan sejarah Israel juga. Nah, maka sungguh sangat menyakitkan hati orang yang pura-puranya baik, tetapi ternyata sebetulnya dia itu jahat. Itu luar biasa menyakitkan. Ya kan? Itu. Nah, tetapi lalu bagaimana terhadap orang yang kelihatannya baik tetapi ternyata menyakitkan? Kita membutuhkan sesi tersendiri itu. Apakah pernah dibahas soal pengampunan? Ya, bertobat no. Apakah Ibu Bapak mengikuti ibadat taubat yang saya pimpin pada tanggal 22 Desember kemarin? Masih ingat pertanyaan saya? Kalau ada orang yang biasanya sudah bertahun-tahun, mungkin bahkan puluhan tahun tidak ke gereja, orangnya waduh keinjek aja, bayangannya sudah menyebabkan kita merasa tidak enak. Pokoknya udah jelek banget lah, bayangannya saja sudah nggak enak gitu. Suatu kali orang itu datang ke gereja, bahkan kemudian mengaku dosa. Pertanyaannya, orang yang seperti ini kalau kembali ke gereja mengaku dosa, sebaiknya dihukum seberat-beratnya apa dipestakan? Diampuni. Lah ya, orang yang kembali bertobat itu sebaiknya dihukum atau dipestakan? Seharusnya dipestakan. Pestakan. Itu yang terjadi di dalam Alkitab. Domba satu yang hilang ketika ketemu kemudian dipanggul. Dirham satu yang hilang. Lukas bab 15 yang perumpamaan yang kedua. Kehilangan. Tahu dirham itu harganya seberapa? Dirham itu setengahnya persembahan janda miskin yang dikatakan Tuhan Yesus mempersembahkan 2 peser. Kehilangan artinya punya 10 dirham, kehilangan 1, kemudian dicari di seluruh rumah, ketemu. Kemudian saking gembiranya dia mengundang sahabat-sahabatnya untuk berpesta. Biayanya berapa peser? Lebih besar dari 1 dirham. Itu. Saya pernah suatu kali ketika di
Lourdes malam-malam, saya nggak bisa tidur, lalu saya keluar pergi ke Grotto, ke gua, lalu saya berdoa rosario. Untungnya itu sepanjang malam itu nggak pernah ditutup. Kita harus tahu jalannya, sepanjang malam kita bisa pergi ke itu. Nah, saya rosario di depan, ada seorang anak yang nangis, bilang begini, kenapa kamu nangis? Uang saya bukan uang, tapi apa? Waktu itu ada koin kenang-kenangan ulang tahun Lourdes yang ke 200 atau berapa. Saya mempunyai 5, tapi saya pakai main-main jatuh ke sungai persis di depan grotto. Kebetulan saya punya 1. Lalu saya bilang, sudahlah, ini malam, kamu kembali sana. Saya ganti nih, saya bilang. Lalu anak itu menerima. Tetapi kemudian anak itu tetap nangis. Saya tanya, loh, katanya bilang 1 sudah saya ganti. Iya Pak, seandainya uang saya, koin saya tadi tidak jatuh, pasti koin saya sekarang jadi 6. Apa komentar Ibu Bapak terhadap anak itu? Serakah ya Romo ya. Kadang-kadang kita begitu. Nah, baik, nanti suatu kali kita akan membahas banyak hal lain tentang kejengkelan Bu Rosita itu ya. Orang baik tetapi malah menjengkelkan. Ya, begitulah. Ibu pernah kecewa sama Tuhan belum? Saya, Romo. Enggak kayaknya. Belum pernah. Semoga enggak ya, Romo. Saya ulangi, saya tambahkan kalau begitu. Kalau saya jengkel sama Tuhan, boleh apa tidak? Komplain boleh kali ya, Romo. Kalau saya jengkel, saya kecewa terhadap Tuhan, boleh nggak? Boleh. Kalau saya marah sama Tuhan, boleh nggak? Boleh, mau boleh. Tapi saya nggak berani, Romo. Artinya, boleh, ayo. Ini akhirnya marahnya nggak jadi. Boleh nanti taubat. Apakah hak kita, Romo? Apa hak kita tidak boleh merasa kecewa terhadap Tuhan? Kalau kita, Romo, kalau saya tadi mendengar tentang kematian ya Romo ya, diskusi tentang kematian. Itu kalau kita lagi dipanggil tiba-tiba lagi marah sama Tuhan, matilah kita. Ya kan Romo? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau terpaksanya saya pas marah sama Tuhan, saya mati serangan jantung karena saya marah sama Tuhan. Kita perginya kemana nanti, Pak Romo? Kalau marah, lawan katanya cinta itu apa? Benci tapi rindu ya, Romo. Ya. Lawan katanya cinta itu bukan benci. Tidak cinta. Dengki. Maut. Lawan katanya cinta itu apa? Lawan katanya cinta adalah acuh tak acuh. Benci itu adalah sisi negatif dari cinta. Jadi karena saya mengharapkan Tuhan, kalau harapan saya tidak terpenuhi, saya kecewa. Ada relasi dengan Tuhan apa tidak? Ada. Yang paling menakutkan adalah kalau saya acuh tak acuh. Kalau suami istri sudah saling acuh tak acuh, mohon maaf. Itu neraka atau surga kalau suami istri acuh tak acuh? Neraka mau. Neraka. Kalau marah sama istri, itu neraka atau bukan? Neraka. Bukan. Kalau marah masih
berarti masih ada cinta ya Romo ya. Iya. Kecewa juga begitu, Bu. Kecewa itu artinya harapan saya tidak terpenuhi. Tetapi dari sisi saya, karena saya belum bisa memahami sikap orang. Jangan khawatir kalau Ibu marah sama Tuhan, Ibu boleh marah. Tetapi marah bukan kata terakhir. Ibu boleh mengatakan, Tuhan saya marah sama Tuhan. Lu mau marah kok ngomong-ngomong. Itu diketawain sama Tuhan. Marah kok ngomong-ngomong. Terus ditanya, kamu marah kenapa sih? Habis saya buka restoran bulan November, Maret kok sudah pandemi. Misalnya gitu. Misalnya gitu. Tetapi kan ini bukan kata terakhir. Kalau acuh tak acuh, kamu pulang malam sebodoh amat, kamu sudah makan sebodoh amat, kamu makan makanan yang di rumah apa tidak sebodoh amat, waduh itu sudah tidak ada relasi sama sekali. Jadi jangan khawatir. Tuhan memakai kegagalan-kegagalan kita juga. Baik, apakah obrolan kita cukupkan dulu sampai sekian? Lain waktu kita mau bahas lain topik. Romo, banyak topik, makin kaya. Ya, topik cinta ya. Luar biasa nih Romo. Kita mendapatkan sesuatu hari ini. Jadi berarti kalau kita marah-marah masih bisa, berarti di situ ada cinta ya Romo ya. Luar biasa sih ini. Jadi nanti kalau kita marah sama suami kita bisa bilang, Romo Hendar bilang itu cinta, makanya saya marah gitu ya Romo ya. Iya betul. Kalau sudah berbuat apa saja nggak ditegur oleh istri, wah itu paling menyiksa. Maka kalau ibu pengen menyiksa suami, jangan memperhatikan suami gulung kumeng kayak apa, ibu tenang-tenang aja, acuh aja lah, itu malah semakin gulung kumeng dia. Biasanya istri tenang-tenang Romo, asal ATM-nya di tangan istri gitu. Oke, baik. Ya. Ketemu besok lagi ya. Pak Joli, apakah saya masih boleh bertanya sedikit ke Romo? Oh ya, silahkan. Ibu siapa ini? Ya, Romo maaf ya, saya masih di luar sehingga tidak bisa membuka video supaya hemat. Romo terima kasih untuk pencerahannya ya, yang mengingatkan kita semuanya bahwa mengenai Tamar, terutama mengenai sosok Tamar ini, tadi Romo menyampaikan bahwa ini ada dalam perempuan dalam silsilah Yesus yang tadi dibacakan oleh Romo ya. Kalau tidak salah tadi bersama dengan 3 perempuan lain ya, ada Rahab, Rut dan istri Urea ya, Batseba kalau saya tidak salah ya Romo ya. Nah Romo, yang ingin saya tanyakan, Rahab terutama ya, Rahab, Rut juga istri Uria, Batseba ini kan mereka ini adalah orang asing ya, bahwa mereka itu bukan orang Yahudi asli seingat saya ini. Nah, apakah maksud penginjil Matius menempatkan keempat perempuan asing ini menunjukkan bahwa Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu bukan hanya keturunan Yahudi, tetapi juga dari bangsa bukan Yahudi ya Romo? Iya,
Yang jelas, yang diakui sebagai garis keturunan itu dari garis laki-laki. Masalahnya itu kesulitannya. Garisnya adalah garis patriarkal. Kesulitannya bahwa wanita-wanitanya itu bukan dari keturunan Yahudi, itu tidak dipersoalkan. Yang paling penting adalah dari garis keturunan laki-laki. Nah, mohon maaf ya, bukan karena bias gender, bukan, tetapi karena memang tadinya memang berlaku seperti itu. Sampai sekarang kadang-kadang orang tidak mempermasalahkan itu, padahal kadang-kadang mohon maaf ya, ada laki-laki yang mengambil posisi karena sejak dalam keluarga itu dia ditempatkan sebagai makhluk yang lebih dominan. Lalu seolah-olah dia di segala hal, segala permasalahan, urusan, dia harus menjadi yang dominan. Kan begitu kan, ada laki-laki yang begitu ya. Misalnya ya, kalau calon pengantin datang kepada saya itu biasanya saya tanya, gajimu dibanding gaji calon suamimu atau calon istrimu, gedean yang mana? Lalu saya tidak mempermasalahkan gede kecilnya, tetapi dibalik cara berpikir laki-laki yang kadang-kadang tanpa sadar memposisikan diri sebagai orang yang lebih dominan, diperlakukan lebih dominan dalam lingkup keluarga. Misalnya, bapak keluarga, pimpinan keluarga itu suami atau istri? Iya, suami ya, Romo ya. Terus, kedua, kalau laki-laki bekerja, istri di rumah, apa kata masyarakat? Biasa kan? Maka ada status ibu rumah tangga, bener ya? Bahkan di KTP itu ada yang mengandung apa? Ibu rumah tangga. Oke, tidak dipermasalahkan oleh masyarakat. Sekarang kalau dibalik, ibu yang cari duit, suami yang di rumah, apa kata masyarakat? Bapak rumah tangga ya, Tom. Apakah ada begitu di KTP? Nganggur. Ya. Katanya apa? Enak ya diumpanin perempuan, kan gitu kan? Masyarakat kita kadang-kadang bias gender, tetapi karena sudah terbiasa lalu tidak dipermasalahkan seolah-olah itu. Tetapi ada laki-laki yang kemudian mengambil posisi yang nggak fair terhadap perempuan. Kalau gajinya lebih kecil dibanding istrinya, lalu dia merasa minder. Banyak kan istri yang sukses, suaminya kurang sukses, kemudian mengalami KDRT dalam rumah tangga. Iya, Romo, tapi kalau saya mencermati ya, tadi maaf saya tuh sambil di luar, jadi nggak terlalu fokus mendengarkan, tapi saya menangkap. Kalau saya mencermati ya, Romo, bahwa Tamar ini bisa juga ditampilkan ya sebagai ibu leluhur para raja Israel loh, dari Daud dan raja-raja sesudahnya ya, Romo ya, karena iya seingat saya bahwa silsilah itu bahkan dimulai dari anak Tamar ya, bukan anak Rahel maupun Lea. Jadi ini betul. Iya, peran penting Tamar ini dalam sejarah bangsa Israel ya, Romo ya. Itu tadi sayangnya dalam sejarah Israel yang lebih patriarkat, garis keturunan Tamar tidak mendapat perhatian, lebih yang diperhatikan adalah suaminya. Ya memang tidak bisa disangkal bahwa sebetulnya Tamar itu sendiri mempunyai peran. Di balik sukses seorang suami biasanya ada
dukungan istri yang luar biasa, ya kan? Iya, Romo. Ya sekarang begitu, tetapi dulu belum dipersoalkan itu. Sekarang kita bisa bersyukur bahwa ternyata Tuhan juga memakai orang-orang dari luar suku Israel campur tangan dalam garis karya keselamatan Tuhan bagi kita. Iya. Harus diakui begitu. Iya, Romo. Jelas Romo, terima kasih pencerahannya Romo. Iya, oke. Matur nuwun. Iya, oke, mari. Baik, Bapak Ibu, kita sudahi pertemuan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Romo untuk kehadirannya dan membawakan renungan yang sangat bermanfaat bagi kami, terutama juga memasuki tahun 2022 nanti ini. Baik, mungkin Ibu Ketua ada pengumuman atau ucapan apa, sekaligus mohon doa penutupnya dan mohon berkat dari Romo Hendar. Ya, kita mengakhiri tahun ini. Terima kasih atas dukungannya ya sahabat-sahabat KKS. Terima kasih juga Romo-Romo Paroki yang telah mendukung program KKS sehingga dapat berjalan sampai hampir 2 tahun loh Romo. Pandemi ini. Terima kasih ya Romo. Semoga tahun depan kita berharap keadaan lebih membaik sehingga kita bisa mencoba untuk offline tidak online, ya mungkin mix lah, lihat situasi lah gimana lah ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi seperti biasa program berjalan ya. Minggu depan kita akan membawakan Gokil kembali untuk bulan Januari. Ya, kita harapkan kehadiran Bapak Ibu, sahabat-sahabat KKS. Terima kasih banyak ya. Silakan Pak Joli MC. Siapa yang berdoa? Lanjut, Ibu Ketuanya langsung menutup dengan doa dan mohon berkat dari Romo Hendar sekaligus. Oke, berkat baik. Penutup tahun ya. Ya, berkat penutup tahun. Berkat penutup tahun dan berkat untuk tahun depan ya Romo. Baik, kita tutup dengan doa ya, Bapak Ibu ya. Mari kita doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih atas tahun yang telah kami lalui. Terima kasih atas program-program KKS yang kami percaya ini adalah karya-Mu dan Engkau selalu hadir di sini dengan sahabat-sahabat KKS yang dengan setia mendukung program ini. Dan terutama kami mau bersyukur atas kesempatan, atas kesehatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat mewartakan Engkau dengan segala keterbatasan kami, terutama dengan segala fasilitas yang telah Engkau berikan, baik Zoom, internet, maupun fasilitas dari paroki sehingga kami dapat bersaksi dan mewartakan segala kemuliaan-Mu di tempat ini. Dan terutama kami mau memohon kepadamu untuk di tahun 2022 ini yang akan sebentar lagi akan kami masuki, beri kesehatan kepada kami, beri kesehatan dan hikmat kebijaksanaan kepada para romo di paroki kami. Berilah Romo Hendar sebagai Romo Kepala Paroki kesehatan, kebahagiaan sehingga dapat selalu menjadi gembala kami, gembala yang kami cintai. Dan kami pun memohon Engkau beri kesehatan kepada kami, kepada para peserta di Zoom ini. Biarlah apa yang telah kami lakukan di tahun 2021 ini, segala hal-hal yang menjengkelkan, hal-hal yang membuat kami down, galau, dan sebagainya, kami akan serahkan di bawah kaki salib-Mu Yesus. Dan kami di tahun 2022 ini akan bersama bayi Yesus yang penuh harapan, sehingga berjalan bersama sang bayi yang tulus, ikhlas, hanya untuk kemuliaan-Mu ya Yesus. Tolonglah kami Yesus, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan ini, bagaimana dengan kondisi
kami, kondisi negara kami hanya mohon Engkau menyertai kami selalu. Begitu banyak hal-hal yang membuat kami down dan putus asa, tapi kami percaya bayi Yesus yang begitu sederhana lahir di kandang yang miskin, kami maupun mau dengan rendah hati bersama bayi Yesus menyongsong tahun 2022 ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami mohon berkat dari Romo Hendar. Silakan Romo. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga seluruh hidup, karya, pelayanan, dan juga tahun-tahun ke depan kami selalu berjalan dalam naungan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selalu Romo. Salam dari Hendrato Romo.